Sekali lagi saya juga straight to the point pertanyaan ke Pak Esra. Kalau memang surga itu adalah tempat, lalu di mana tempatnya Pak Esra? Ya, sama seperti saya bilang dalam pembahasan tentang neraka, bahwa Shalom, selamat datang di RCC, Revival Community Channel. RCC adalah komunitas untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Di bawah pembinaan Bapak Pendeta Esra Soru, mari kita tumbuh bersama di dalam pengajaran yang benar. Apabila saudara diberkati, jangan ragu untuk subscribe dan share, aktifkan lonceng notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom, sahabat Ngobras. Dimanapun Anda berada, salam Ngobras. Sampai ketemu di seri yang kedua dari perbincangan kita. Melanjutkan minggu lalu, kita ketemu lagi di acara Ngobras. Ngobrol Alkitab santai. Serius pembahasannya, tapi santai dibawakannya. Sehingga kita lebih nangkep, lebih ngegong ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang sudah bahkan menantikan join sudah beberapa waktu sebelumnya. Ada yang dari NTB, ada yang dari Malaka, ada yang dari Denpasar, Shalom semuanya, Jakarta juga banyak. Puji nama Tuhan, selamat siang, Shalom Pak Esra, apa kabar? ya, Shalom Pak Yos, puji Tuhan. Baik. Sehat-sehat terus Pak, yang penting Pak ya? Ya, sehat. Ya. Puji Tuhan Pak. Sesibuk apapun, pas jam istirahat ini, puji Tuhan Pak, Ngobras ini feedbacknya cukup baik, banyak sahabat Ngobras yang diberkati dan rindu ada materi-materi topik pembahasan yang kita bisa bahas, melanjutkan dari pembahasan kita minggu lalu nih Pak, surga versus neraka, seru sekali. Dan minggu lalu kita sudah bahas tentang neraka, yang nggak enak dulu gitu ya. Kan sekarang kita baru masuk ke surga, sesuatu yang menarik untuk didiskusikan. Hampir semua agama, semua kepercayaan, bahkan apapun itu berbicara tentang surga. Demikian juga bahkan peribahasa Pak, surga di bawah telapak kaki ibu. Sampai apapun bicara tentang surga. Minggu lalu Pak Esra menjelaskan tentang neraka. Pak Esra jelaskan bahwa istilah neraka itu berasal dari Gehenna, lalu berkembang lagi jadi Gehana, lalu jadi Jehana, jadi akhirnya masuk Indonesia jadi Jahanam. Sekarang kita tajam fokus diskusi tentang surga nih Pak. Mungkin Pak Esra bisa jelaskan dulu nih Pak buat para sabarian, sahabat Ngobras. Apa sih Pak asal usul dari kata surga itu? Silakan Pak Esra. Ya, kata surga ini itu dari bahasa Ibrani samayim. Ya, samayim bahasa Yunaninya adalah Uranos tulisnya. Ya, dan kalau kita memeriksa Alkitab bahasa asli, baik Ibrani maupun Yunani, maka memang pengertian kata samayim maupun Uranus itu bukan pengertian yang tunggal, ya. Minimal Alkitab menggunakan dua kata ini, baik samayim dan Uranus itu untuk menunjuk pada tiga hal. Pertama, itu bisa berarti langit, ya. Itu bisa berarti langit kalau kita misalnya ya, kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat yang pertama ya. Kejadian 1 ayat 1 ini kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini langit. Tapi bahasa Ibraninya itu adalah samayim ya. Jadi di situ samayim itu artinya langit. Nah, lalu kalau kita lihat Matius 5 ayat yang ke-18. Ya, karena itu aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit, nah ini Uranus. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya samayim atau Uranus itu
bisa diartikan langit. Ya, bisa diartikan langit. Selanjutnya, kata ini, Samayim atau Uranos ini juga bisa diartikan sebagai sinonim bagi Allah. Jadi itu adalah sebutan untuk Allah. Misalnya kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 15, ya, ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku, ini kan kisah anak yang hilang, dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Berdosa terhadap surga. Nah, berdosa terhadap surga di sini, ini kata Yunaninya adalah uranou. Ya. Uranou ini, surga di sini tentu kita tidak berdosa kepada langit, tapi berdosa kepada Allah. Tapi disebut, tidak dibilang berdosa terhadap Allah, tapi dia berdosa terhadap surga. Lalu dalam Yohanes pasal 3 ayat 27. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu baginya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Orano. Surga di sini maksudnya Allah. Jadi tidak dikaruniakan kepadanya dari Allah. Ya. Maka surga, kalau pertama tadi surga itu bisa berarti langit, surga itu bisa berarti Allah yang kedua. Tapi kalau misalnya kita melihat di dalam Matius 6 ayat 9, doa Bapa kami itu, ya, Bapa kami yang di sorga, maka surga di sini itu merujuk kepada tempat kediaman Allah. Tempat kediaman Allah, makanya di dalam Yohanes 6 ayat 42 ada istilah turun dari surga, juga di bagian lain dia bilang Yesus naik ke surga. Maka dari situ kita bisa lihat bahwa Samayim atau Uranos itu bisa berarti tempat kediaman Allah. Jadi kata ini, kata asli bahasa Ibrani Yunani ini digunakan untuk 3. Samayim bisa berarti langit, bisa berarti Allah, bisa berarti tempat kediaman Allah. Sama dengan Uranos juga. Jadi tinggal melihat konteksnya, ya, melihat konteksnya bagaimana baru kita bisa mengartikan itu. Jadi kalau misalnya kita baca menemukan kata Samayim di Kejadian ayat 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan Samayim dan bumi, kita tidak bisa mengatakan Allah menciptakan surga, tapi Allah menciptakan langit. Ya, nah, jadi konteksnya yang harus menentukan. Itu memang biasa di dalam bahasa asli Alkitab. Kadang-kadang satu kata di dalam bahasa asli punya banyak arti di dalam bahasa Indonesia, atau sebaliknya, ya, bahwa banyak arti di dalam bahasa asli ternyata hanya ditunjuk oleh satu kata dalam bahasa Indonesia. Itu biasa. Karena itulah kalau kita menghadapi kasus-kasus semacam itu, maka kita harus melihat konteks untuk menentukan arti mana yang kita ambil. Nah, itu asal kata surga itu begitu. Jadi bisa berarti langit, bisa berarti Allah sendiri, bisa berarti tempat kediaman Allah. Tempat. Ya, jadi sahabat Ngobras jangan sampai salah menempatkan konteksnya, karena ternyata kata surga itu ada 3 hal yang kita bisa sesuai konteks ayatnya gitu ya, langit, Allah, atau tempat. Nah, gini Pak Esra, kalau minggu lalu kita bicara tentang neraka, kita sempat membahas tentang banyak pandangan-pandangan yang menolak adanya neraka. Nah, pertanyaan saya gini Pak, tahu Pak Esra, apakah ada juga Pak orang-orang atau golongan atau bahkan teolog yang menolak adanya surga? Ada nggak sih Pak? Ya, yang saya bilang itu, yang orang liberal itu, kalau liberal itu kan semua Alkitab saja dianggap sebagai buku kuno yang tidak relevan dengan hidup kita. Nah, kalau Alkitab sudah nggak dipercaya, ya mereka punya pandangan bisa seliar apapun, termasuk menolak keberadaan neraka, termasuk juga menolak keberadaan surga juga. Surga. Jangankan neraka, surga saja. Malaikat tidak dipercaya itu ada, ya. Setan itu tidak ada. Jadi kalau ada orang kerasukan, mereka tidak anggap itu kerasukan, itu hanya gejala psikologi saja, ya. Nah, maka seperti Rudolf Bultmann itu kan dia hidup pada zaman di mana ya listrik masih belum terlalu seperti sekarang, tapi awal-awal listrik. Maka itu penemuan yang hebat. Lalu dia bilang bahwa rasanya aneh kalau sudah hidup di zaman modern di mana sudah ada listrik tapi masih percaya ada malaikat. Nah, itu model atau tipikal orang-orang liberal. Nah, terkait dengan orang liberal yang tidak percaya ada surga, ini saya punya
kutipan ini ya. Ada orang namanya Reinhold Niebuhr. Dia bilang adalah tidak bijaksana bagi orang Kristen untuk menyatakan bahwa mereka mengetahui sesuatu perabotan surga atau tentang temperatur neraka atau terlalu yakin tentang detail kerajaan Allah di mana sejarah disempurnakan. Lalu Alfred Whitehead mengenai teologi Kristen, dapat Anda membayangkan sesuatu yang lebih bodoh daripada ide orang Kristen tentang surga? Jadi ide tentang surga itu dianggap sebagai sebuah kebodohan. Nah, ini menunjukkan bahwa itulah tipikal orang liberal. Mereka nggak percaya tentang surga, neraka, ada hidup setelah mati, ada iblis, ada setan. Pokoknya semua yang tak bisa dibuktikan di dalam laboratorium, ya, atau dibuktikan dengan bisa dilihat dan lain sebagainya, itu dianggap tidak ada. Nah, itu karena itulah berhati-hati dengan teolog-teolog atau pendeta-pendeta liberal seperti ini. Jadi memang ada pandangan seperti itu, ya. Nah, kita bisa lihat ya bahwa Alkitab jelas berbicara tentang adanya surga sebagaimana ada neraka. Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu mencatat kata surga sendiri ada dalam 274 ayat, ya. Itu satu jumlah yang tidak sedikit. Sehingga menyangkali adanya surga itu sama dengan tidak percaya kitab suci, tidak percaya tokoh-tokoh Alkitab yang berbicara tentang surga termasuk Yesus. Itu. Iya, ya. Tapi gini Pak, seperti ada pandangan bahwa neraka itu hanya ya sebuah kondisi penderitaan di dunia gitu Pak ya. Mungkin saja ada yang berpandangan bahwa yang disebut surga itu bukanlah sebuah tempat gitu ya, tapi cuman sebuah kondisi kebahagiaan di dunia ini. Makanya sering orang ngomong surga di bumi gitu. Apa tanggapan Pak Esra dengan pandangan ini? Ya, jadi kalau lagi patah hati artinya mengalami neraka. Ya, kalau jatuh cinta mengalami surga. Jadi itu pandangan yang menganggap bahwa surga dan neraka itu hanyalah sebuah kondisi. Ya, saya ingat ada lagu masa kecil saya, suasana surga turunlah, suasana surga turunlah. Saya percaya suasana surga itu bisa ada di bumi ini, tapi itu tidak berarti bahwa surga hanya sekedar suatu suasana, ya. Surga hanya sekedar suatu kondisi, seperti neraka adalah kondisi penderitaan. Tidak. Seperti kitab suci menyebut neraka itu adalah sebuah tempat, maka surga juga itu adalah sebuah tempat. Tadi kan kita sudah lihat ya, 3 arti dari Samayim. Bisa berarti langit, bisa berarti Allah sendiri, tapi bisa menunjuk kepada tempat kediaman Allah. Nah, ini kita bisa melihat misalnya di dalam Yesaya 66 ya. Yesaya beginilah firman Tuhan ayat 1, langit adalah tahtaku. Di sini disebut langit adalah tahtaku. Tapi kan tadi sudah saya bilang bahwa istilah ini, langit ini kan juga samayim. Jadi samayim ini bisa berarti langit, tapi bisa berarti surga, ya. Surga. Makanya di sini dibilang langit adalah tahtaku. Sekarang kalau kita lihat Alkitab bahasa Inggris King James, the heaven is my throne. Surga itu adalah tahtaku, ya. Nah, kalau langit adalah tahtaku atau surga adalah tahtaku, tahtanya Tuhan, ya itu harus sebuah tempat dong. Ya. Tidak bisa itu bukan hanya kondisi. Allah tidak bisa bertakhta hanya dalam sebuah kondisi atau suatu keadaan. Lalu yang paling menyolok di dalam Yohanes pasal 14 itu Yesus kan bilang, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ini yang dia maksudkan di surga. Di rumah Bapakku ini surga. Banyak tempat tinggal. Jika demikian tentu aku mengatakan padamu, sebab aku pergi ke situ. Ke situ ini masih tempat dong. Untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ itu masih tempat. Aku telah menyediakan tempat bagimu. Aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, adanya kata-kata tempat, menyediakan tempat di situ, itu jelas menunjukkan bahwa
itu adalah sebuah tempat. Jadi surga atau rumah Bapa itu tidak bisa diartikan hanya sekedar kondisi. Itu betul-betul ada sebuah tempat yang disebut sebagai surga, rumah Bapa atau tempat kediaman Allah, tempat Allah bertahta atau bersemayam. Ya. Gitu ya. Jadi dari tadi Bapak ngomong tentang tempat, dan memang ada 3 hal mengenai Samayin itu. Langit, Allah, atau tempat. Sekali lagi saya juga straight to the point pertanyaan ke Pak Esra. Kalau memang surga itu adalah tempat, lalu di mana tempatnya Pak Esra? Ya sama seperti saya bilang dalam pembahasan tentang neraka, bahwa Alkitab memang tidak membicarakan secara jelas posisi geografis surga. Ya, tapi keterangan tempat itu diberikan dalam ayat-ayat tertentu, misalnya surga selalu disebut sebagai di atas. Ya, di Kisah 1 ayat 11 misalnya kita membaca di sana kan Yesus terangkat ke surga. Yang namanya terangkat itu mesti ke atas, nggak bisa terangkat ke bawah kan, ya. Lalu juga ada kata-kata naik ke surga. Mereka melihat dia naik ke surga. Ya, ada juga kata-kata turun dari surga. Ya, naik ke surga, turun dari surga itu jelas menunjukkan bahwa surga itu memang secara lokasi dikatakan di atas. Tapi di atas mana Alkitab tidak bicara. Kebalikannya dengan neraka adalah bahwa neraka itu di bawah, turun ke neraka. Ya. Nah, di bawah mana kita tidak diberitahu. Tapi saya percaya itu memang ada dimensinya tuh yang kelihatannya tidak dicapai atau tidak jangankan kita mau mencari dimensi yang lain dari dimensi yang kita kenal sekarang ini. Dalam dimensi kita saja mencapai Mars saja kita masih susah, apalagi ya Jupiter, apalagi Pluto, ya apalagi tata surya tetangga, ya, apalagi galaksi kita belum bisa menelusuri. Jadi di mana kita tidak tahu. Tapi ya bagaimana dengan adanya istilah surga di bawah telapak kaki ibu? Nah, jangan-jangan di sana. Itu kalau ibu pas menginjak kotoran ayam lalu dibilang bahwa itu surga di bawah telapak kaki. Itu kan peribahasa. Kalau peribahasa tidak boleh dimaknai harfiah, ya. Itu punya makna kiasannya. Jadi maksudnya bahwa dengan kamu menghormati ibu, maka kamu dapat surga. Tapi itu pun secara teologi Kristen salah, karena kita tidak bisa pergi ke surga hanya dengan menghormati orang tua, karena itu namanya salvation by works, selamat dengan berbuat baik. Ya, gitu ya. Jadi kalau soal tempat, kita berkata ada, tapi kita nggak tahu di mana. Gitu. Ya, paling tidak saya tidak di skakmat langsung jawab saya tidak tahu, gitu loh. Pak ngelebar sedikit nih Pak Esra nih. Ada yang tanya nih di kolom komen, menarik karena Bapak kan surganya tuh secara dimensinya ada. Pak Anton Siregar nih tanya, terus pendapat Pak Esra mengenai buku Heaven So Real, Cho Thomas itu ya, gimana tuh Pak? Ya real, dan banyak hamba Tuhan yang naik turun surga, lihat surga. Saya bingung kenapa balik lagi kalau sudah indah gitu. Ya sebenarnya kalau real sih kita nggak perlu bukunya Cho Thomas untuk percaya bahwa surga itu nyata. Alkitab membicarakan itu kok. Jelas, ya. Ya, Alkitab membicarakan itu. Jadi mestinya ya kita nggak, ya tanpa itu pun kita sudah it's already real. Percaya bahwa surga itu memang ada. Hanya kita nggak tahu tempatnya di mana. Kita nggak tahu. Ya. Nah, karena itulah maka menurut saya ya banyak orang mengatakan dapat wahyu baru. Mereka tidak mengerti apa itu wahyu. Wahyu itu artinya penyingkapan kebenaran. Ya. Lalu menyebut wahyu baru. Sekarang loh ya, kalau ada orang mengaku dia pergi ke sana terus, wah saudara-saudara, saya dibukakan, diberi wahyu, ternyata surga itu ada loh. Tanpa kamu cerita pun Alkitab sudah bilang surga itu ada. Di dalam Alkitab sudah diwahyukan soal keberadaan surga. Berarti yang kamu lihat itu bukan wahyu baru. Ya, mungkin wahyu tapi bukan baru.
Ya, bukan baru. Kedua, Ya. kalau kamu datang menceritakan sesuatu yang sama dengan Alkitab, lah ngapain Allah membawa kamu hanya untuk menyatakan sesuatu yang sama dengan Alkitab? Kalau kamu datang membawa informasi yang lebih dari Alkitab, maka anehnya kok bisa ya Allah memberitahu kamu lebih daripada yang dia catat di dalam Alkitab. Ya. Nah, kalau gitu gini Pak, kita langsung ke clickbait yang saya tulis nih di Ngobras hari ini. Masa sih surga itu bertingkat? Coba kita sahabat Ngobras, kita buka di 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Kenapa pertanyaan ini sering muncul Pak? Karena 2 Korintus 12 ayat 2 berkata, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Nah, Pak Esra, apakah ini berarti surga itu memang bertingkat-tingkat, Pak? Ya, nah saya juga pernah baca buku itu lalu akhirnya menjelaskan bahwa di surga itu memang ada tingkat-tingkat di sana ya, kayak gedung bertingkat begitu. Ini yang selalu kita bicarakan ya selama Ngobras itu, bahwa ingat bahwa kita mempunyai gap budaya, gap bahasa ya dan macam-macam. Maka kita membaca ini tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang-orang pada masa lampau ya, orang-orang Yahudi, orang-orang di sana, dan karenanya kita harus memahami pola pikir dan pola berbahasa mereka. Ya, pola berbahasa mereka itu seperti apa. Nah, sekarang gini ya. Tadi kan dikatakan, saya sudah jelaskan bahwa kata surga maupun kata langit itu bisa sama-sama menggunakan kata Yunani Uranos maupun kata Ibrani Samayim. Ya. Maka pada waktu kita melihat kata Samayim muncul di dalam teks asli atau kata Uranos muncul di dalam teks asli, maka itu bisa diartikan sebagai surga, bisa diartikan sebagai langit. Maka ayat yang kita baca ini ya, diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Kata yang diterjemahkan surga ini adalah Uranos. Maka ini sebenarnya bisa tingkat ketiga dari surga, seperti terjemahan Alkitab ini, tapi bisa juga tingkat ketiga dari langit. Ya. Tapi kalau orang Yahudi ngomong soal surga atau langit kan bahasanya sama. Ya, jadi mereka tidak bedakan. Nah, kalau begitu apa maksudnya tingkat ketiga dari surga atau tingkat ketiga dari langit? Gini. Orang Yahudi berpikir bahwa langit atau surga dalam pikiran mereka itu ada 3 tingkatan atau 3 tahapan. Nah, tingkat yang pertama itu adalah udara, termasuk awan-awan atau atmosfer atau langit di atas kita ini. Itu namanya surga tingkat 1 atau langit tingkat 1. Ya. Nah, sekarang kita melihat contoh Kejadian 11 ya. Kejadian 11 ayat 1. Ya. Ayat 1, 2, 3, 4. Ya. Ini orang menara Babel ya. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Wow. Kalau kita memahami, wah langit tinggi di atas sana, wah tempat matahari, bulan, bintang, wih, masa menara bisa setinggi itu? Tidak. Ini karena orang Yahudi itu berpikir bahwa yang disebut sebagai langit atau surga tingkat 1 itu ya yang di atas kita persis ini. Udara itu ya. Udara, atmosfer, ya, tempat burung-burung berterbangan, ya. Nah, itu surga tingkat 1. Makanya kalau ada gedung yang sudah sampai di atas udara tempat burung-burung terbang itu sudah dianggap surga tingkat 1 atau langit tingkat 1. Makanya puncaknya menara itu dibilang sampai ke langit. Nah, lalu ada surga atau langit tingkat kedua, itu tempat matahari, bulan, dan bintang-bintang. Tempat matahari, bulan, dan bintang-bintang itulah surga tingkat 2 atau langit tingkat 2. Ya, maka tempat itu kan lebih tinggi dari sekedar
burung berterbangan kan. Nah itu sudah lebih tinggi lagi tempat matahari, bulan, planet-planet. Itu surga tingkat 2 atau langit tingkat 2. Lalu langit tingkat 3 atau surga tingkat 3 itu tempat kediaman Allah. Nah jadi surga itu tingkatnya 3, yaitu tingkat pertama atmosfer, tempat burung-burung. Tingkat kedua tempat matahari, bulan, bintang. Tingkat ketiga itu tempatnya Allah. Tapi dalam bahasa kita sekarang di Indonesia, kita memahami surga itu hanya tempat kediaman Allah. Maka sebenarnya yang disebut surga oleh kita itu adalah surga tingkat 3-nya orang Yahudi. Makanya kalau ayat itu dikatakan bahwa ya orang itu diangkat ke tingkat ketiga dari surga, artinya apa? Dalam bahasa kita, artinya dia diangkat ke surga. Surga. Gitu. Ya. Jadi surga tingkat 3 itu ya surga, gitu. Jadi ini tidak berarti bahwa di surga tempat kediaman Allah itu ada tingkatan-tingkatan. Tidak. Ini hanya tinjauan dari sudut pandang cara orang Ibrani membahasakannya. Jadi dalam konteks ayat ini kita nggak bisa artikan secara harfiah, tapi karena ada gap budaya yang melatar belakanginya. Tapi gini Pak, saya kejar lagi mengenai munculnya pemahaman bahwa surga bertingkat itu juga ada pengajaran yang gini Pak, perbuatan baik itu kan nggak menyelamatkan. Kita selamat hanya karena percaya dan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi perbuatan baik itu menentukan nanti tuh kamu di surganya di tingkat keberapa. Jangan-jangan kamu cuma di teras atau di ruang tamu gitu. Nah, bagaimana dengan pandangan seperti itu, Pak Isra? Maksudnya kita di surga ada tingkatan-tingkatan memang, karena Alkitab juga bicara bahwa dia akan datang membalas upah kepada setiap orang menurut perbuatannya. Orang berbuat baik banyak, ya dia mesti upahnya lebih banyak dong. Ya, orang kalau berbuat baiknya sedikit, ya upahnya sedikit, nggak bisa sama rata. Keadilan Allah menuntut bahwa orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Ya, nah kalau begitu, yang dimaksudkan dengan tingkat di sana itu bukan surganya yang bertingkat-tingkat, tapi maksudnya adalah upah yang kita terima itu tidak sama rata. Ya, artinya ada tingkatan di sana. Maksudnya adalah dimuliakan atau dihormati, entah upahnya bentuknya seperti apa itu abstrak, tapi pokoknya ada perbedaan. Ya, nggak bisa lah saudara tidur saja upahnya mau sama dengan Paulus yang ya hari-hari berjuang sampai mati dalam ini ya. Ada banyak menentukan upah. Ya, kalau kamu pelit ya karena kamu sudah percaya Yesus ya kamu tetap selamat masuk surga. Tapi kalau kamu pelit itu beda dong dengan air sejuk secangkir saja kalau diberikan kepada seorang yang adalah muridku, kamu tidak kehilangan upahnya. Ya, kalau kamu mengasihi musuh-musuh, upahmu akan besar. Kalau kamu rajin beritakan Injil, upahmu besar. Maka disebut dalam Matius 5 itu, ya, kamu itu akan menduduki tempat yang tinggi di surga, ya, di Matius pasal 5 ayat yang ke 19. Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa meniadakan salah satu perintah dari hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil mengajarkan demikian, dia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi siapa melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum ini, dia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Tempat rendah, tempat tinggi, bukan berarti surganya punya tingkat-tingkat. Tingkat-tingkat, oke. Ya, maksudnya ya upahnya itu lebih besar dari yang lain, lebih dihormati, lebih dimuliakan. Ya. Gitu. Dan kita sedang berbicara tentang harfiah, kiasan. Nah, sekarang saya coba mengingat kembali, Pak, yang ngobras sebelumnya minggu lalu kita belajar mengenai neraka melalui simbol-simbol. Gitu ya, jadi bukan harfiah. Seperti kita diskusi tentang neraka itu seperti api, lalu ulat bangkai, kegelapan yang paling gelap. Lalu kira-kira bagaimana kalau tentang gambaran hal ini tentang surga, simbol-simbol atau gambaran yang dimunculkan dalam Alkitab? Ya, jadi memang neraka disimbolkan dalam bahasa-bahasa simbolis yang kita sudah lihat. Surga juga ya. Bentar ya.
Saya tunjukkan kepada saudara bagaimana Alkitab menggambarkan tentang surga. Ini di Wahyu 21. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ingat loh ya, karena nggak bisa digambarkan lalu dibilang bagaikan permata yaspis. Karena Yohanes tahu yaspis itu apa, bagaimana. Tapi yang dia lihat di surga itu nggak tahu bagaimana. Jadi akhirnya dia bilang bagaikan. Bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Kota itu bentuknya 4 persegi panjangnya. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni, ayat 19. Dan dasar-dasar kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dari yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Jalan-jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Ayat 23, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba adalah lampunya. 25. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Wow, itu gambarannya ya. Nah, saudara lihat gambaran yang diberikan itu adalah gambaran yang menggunakan benda-benda atau permata-permata yang paling indah yang dikenal pada zaman itu. Dan karena itu saya bilang ya, sebelumnya, kalau api neraka digambarkan sebagai api, sebagai ulat bangkai yang tidak mati, lalu juga ratap dan kertak gigi, semua itu bermakna simbol. Tapi realitanya pasti lebih mengerikan. Nah, begitu juga dengan surga. Surga digambarkan begitu indah, ya, begitu indah. Dan itu berarti bahwa realitanya itu pasti jauh lebih indah daripada sekedar gambarannya. Ya, Alkitab hanya memberi gambaran kepada kita tentang surga ini. Detail-detailnya kita belum tahu, tapi detail-detailnya ya sudah, nanti masuk ke sana baru lihat sendiri. Gitu kita aja. Lihat aslinya ya, gitu Pak. Nah, tapi kan ini Pak, kayak tadi saya singgung dulu tentang buku Pak Co tadi itu ya. Dan sebetulnya nggak hanya itu ya, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang rohnya dibawa ke surga, lalu menyampaikan, menulis buku, berkhotbah dan lain-lain. Ini kan jadi membingungkan juga di jemaat, orang awam gitu. Nah, menurut Pak Esra, apakah kesaksian-kesaksian seperti itu dapat dipercaya oleh orang Kristen? Gini ya, menurut saya adalah aneh, karena Alkitab itu hanya memberikan gambaran yang terbatas tentang surga. Di Wahyu pasal 21 itu yang tadi kita baca. Detail-detailnya Alkitab tidak memberikan. Adalah aneh kalau Alkitab memberikan gambaran yang terbatas, sedangkan orang-orang tertentu mengaku pergi ke surga, lalu mendapatkan gambaran yang jauh lebih lengkap dari Alkitab. Bumbunya banyak gitu ya. Misalnya ya, seperti tadi disinggung tentang buku Co Thomas itu. Dalam buku Co Thomas itu dibilang di halaman 31, di sana ada surga, di surga itu ada bunga, ya. Lalu juga di halaman 33 dia bilang ada kolam di sana. Lalu di ayat halaman 47 ada bayi-bayi yang diaborsi, itu ada di sana, dan macam-macam yang ada di sana. Ya, bukannya saya tidak percaya ya, bahwa mungkin di surga ada bunga, ada itu ya, tapi Alkitab hanya memberikan gambaran sedikit kepada kita. Dan di akhir dari semua gambaran, Alkitab kan kasih sedikit aja. Ya, tapi di akhir dari yang sedikit itu, dia masih kasih Wahyu pasal 22 ayat yang ke
Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dalam kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Jadi nggak boleh kita menambah-nambah informasi yang Alkitab tidak menggambarkannya. Nah, makanya saya bilang tadi, ini kan wahyu. Kalau kamu merasa bahwa mendapatkan wahyu baru, lalu wahyu yang kamu dapatkan lebih lengkap dari Alkitab, itu jadi aneh karena Alkitab memberi terbatas lalu dikunci dengan tidak boleh ada yang tambah. Iya. Ya. Terus kalau Alkitab beri terbatas lalu dikunci dengan tidak boleh ada yang tambah, bagaimana Allah bisa memberikan kepada kamu tambahan yang melebihi Alkitab? Ya. Kecuali kalau kamu hanya berkata bahwa saya dibawa ke surga dan benar surga itu ada. Kalau memang benar surga ada, maka di Alkitab juga sudah ada. Itu berarti bahwa kamu mungkin mendapatkan wahyu, tapi bukan wahyu baru. Kamu tidak mendapatkan wahyu, kamu hanya mendapatkan konfirmasi terhadap wahyu yang sudah ada. Ya kan? Nah, jadi itu mungkin untuk dirimu sendiri. Ya, diberikan konfirmasi. Alkitab sudah bilang, tinggal konfirmasi untuk pribadi kamu ya dikasih semacam pengalaman rohani seperti itu. Tapi menurut saya, sehebat apapun pengalaman pribadi kamu, kamu tidak bisa membawa satu berita yang jauh lebih sempurna dari Alkitab. Karena kalau lebih sempurna dari Alkitab, itu tidak sejalan dengan ujung kitab Wahyu. Sudah ditutup, tidak boleh ada yang tambah. Ya. Maka Allah tidak mungkin menambahkan wahyu kepada kamu, sementara dia sendiri menyatakan supaya tidak boleh ditambah. Inilah bagusnya acara ngobras, Pak. Kita nggak keluar kemana-mana, nggak hanya dari pikiran, asumsi atau opini manusia, tetapi mendasari segala sesuatunya dengan Alkitab. Nah, itu tadi kan kata Co Thomas atau kata hamba-hamba Tuhan yang merasa pernah dibawa ke surga, Pak. Sekarang straight langsung kepada Pak Ezra. Kira-kira di surga itu ada apa saja, Pak? Ya, sebenarnya agak sukar ya untuk menjelaskan di surga itu ada apa saja. Masalahnya adalah memang Alkitab tidak memberikan penjelasan yang cukup tentang ada apa di surga. Alkitab justru lebih banyak berbicara tentang tidak ada apa di surga. Bukan ada apa di surga, tapi tidak ada apa di surga. Alkitab lebih banyak bicara tidak ada apanya. Yang tidak ada di surga itu apa-apa, itu yang Alkitab bicarakan lebih banyak ketimbang ada apanya. Wow, kalau gitu saya ubah pertanyaannya saja. Ya. Di surga itu tidak ada apa aja, Pak? Nah, itu mungkin pertanyaan yang lebih tepat dan lebih bisa dijawab ketimbang ada apa di surga. Jadi yang nggak ada apa di sana, coba. Ya, tapi sebelum saya jawab, saya beritahu ya bahwa kita ini kan dasarnya Alkitab. Jadi kalau saya jawab tidak ada apa di surga atau ada apa di surga, itu bukan jawab dari pengalaman saya. Wong, saya belum pernah ke sana kok, ya kan? Nah, ini kita tidak bicara soal pengalaman kita. Kita bicara what the Bible say about it, ya. Yes. Apa yang Alkitab bicarakan, ya. Nah, pertama-tama, dan saya bilang Alkitab banyak bicara apa yang tidak ada. Pertama-tama yang tidak ada di sana itu adalah iblis. Ya, itu iblis tidak ada. Ya. Kenapa? Karena di Wahyu 20 ayat 10 kan, iblis sudah dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, disiksa selama-lamanya di sana, seperti yang kita sudah lihat pada penjelasan pada ngobras yang lalu. Jadi iblis sudah tidak ada di sana. Wah, kalau iblis sudah tidak ada, ini luar biasa, enak ini ya. Kalau saudara orang Kristen sejati, saudara tentu banyak mengalami penderitaan, pencobaan dari iblis, dan kita sadar bahwa hidup kita ini banyak menderita ini karena serangan iblis. Tapi bayangkanlah bahwa di sana iblis sudah tidak ada lagi. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Yang tidak ada di sana yang kedua adalah para nabi palsu, rasul palsu, guru palsu, itu sudah tidak ada lagi. Ya, antikris tidak ada lagi. Karena dari ayat yang sama, Wahyu 20 ayat 10, iblis dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang antikris dan nabi palsu itu.
Kalau begitu maka nabi palsu sudah tidak ada lagi. Ya, dan sekarang ini nabi palsu banyak, guru palsu banyak, penyesat banyak, bertebaran di YouTube juga. Ya, bertebaran di gereja-gereja, di mimbar-mimbar, itu banyak itu. Ya. Pak, saya interupsi sebentar, Pak. Ada yang colek di kolom komen. Kalau gitu 72 bidadari ada nggak, Pak, kira-kira di surga? Ya, itu surganya mereka lah, ya, bukan surga kita. Ya. Nah, itu surga yang terlalu duniawi itu. Ya, itu atau mungkin ya mestinya suasananya surgawi, tapi itu suasananya duniawi itu, ya. Alkitab bilang di surga nanti orang tidak kawin dan tidak mengawinkan, tapi hidup seperti mereka di surga. Jadi dalam pandangan Kristen tidak ada kawin-mawin, jangankan 72 bidadari, ya. Tapi kawin-mawin pun itu tidak ada di surga, ya. Nah, jadi nabi palsu tidak ada. Sekarang ini kalau saudara adalah orang yang tidak peduli terhadap segala macam ajaran, saudara nggak ada masalah mau palsu kayak apa, kayak peduli amat. Tapi kalau saudara adalah orang yang berjuang demi kebenaran, saudara mau mempertahankan kebenaran, maka memang nabi palsu ini mengganggu. Ya, nabi-nabi palsu ini mengganggu karena apa? Ya, mereka itu kan serigala berbulu domba yang menyamar sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya, dan seringkali memang menjengkelkan. Dan tidak jarang kita difitnah oleh para nabi palsu, pengajar-pengajar palsu itu, ya. Tapi di surga nanti berita baiknya mereka tidak ada lagi. Mereka ikut bos mereka, bos besar mereka di neraka. Ya. Itu kedua. Jadi, ya. Gimana, Pak? Iya, lanjut, Pak. Silakan, Pak. Lalu yang ketiga yang tidak ada di sana itu adalah tidak ada lagi orang jahat, orang tidak beriman, orang brengsek, tidak ada lagi. Ya. Karena Wahyu 21 ayat yang ke-8 kalau kita lihat ya. Nah, saya tunjukkan ayatnya. Wahyu 21 ayat 8. Orang penakut, orang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Berarti semua itu orang-orang jahat itu masuk neraka semua. Kalau begitu sangat mereka jelas. masuk neraka, mereka nggak akan masuk surga dong. Nah kalau begitu surga itu kosong dari jenis-jenis manusia seperti ini, ya. Nah juga segala macam yang dibicarakan di dalam Galatia pasal 5 itu ya. Coba kita lihat Galatia 5 mulai ayat 19. Galatia 5. Ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Perhatikan ini. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti semua yang melakukan ini, nggak ada di sana. Ya. Berarti yang jahat-jahat semua itu, yang brengsek-brengsek semua itu tidak ada di sana. Hidup ini kan banyak sengsaranya karena jengkelnya, karena kita seringkali dijahati orang kan. Ya. Ada orang memukuli kita, orang memaki kita, orang memfitnah kita, orang menganiaya kita, orang menipu kita, ya, dan macam-macam kejahatan bisa diberikan, ya. Nah, tapi berita baiknya adalah semua orang brengsek model kayak begitu nggak ada di sana kecuali bertobat. Dan karena itu juga maka dipastikan bahwa Yahya Waloni pun tidak ada di sana. Kecuali dia bertobat sebelum mati, ya kan? Nah, jenis-jenis brengsek seperti itu memang nggak ada tempat di sana. Coba bayangkan kalau satu dunia di mana saudara hidup, di mana tidak ada orang jahat, semua orang baik. Wah, itu sesuatu yang luar biasa kalau tidak ada. Keempat, di sana tidak ada dosa lagi. Kenapa tidak ada dosa lagi? Karena di dunia ini, biarpun kita sudah percaya Yesus, tapi kan kita masih berdosa kan? Ya. Kita masih jatuh bangun di dalam dosa. Nggak ada orang bilang tidak berdosa. Ya, tiap hari itu biarpun sekuat-kuatnya kita punya keinginan untuk taat, tapi ada saatnya kita juga jatuh dalam dosa.
Nah, dan kalau kita orang benar, biasanya itu menyedihkan hati kita. Ya, karena di satu sisi kepengen taat, tapi aduh, kok jatuh lagi, ya. Pengennya menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Tapi ternyata banyak hidup yang tidak menyenangkan Tuhan. Tapi berita baiknya adalah bahwa di surga nanti, menurut Ibrani 12 ayat yang ke-23, Ibrani 12 23, ya. Ini kan bicara Yerusalem surgawi, ini kan surga nih. Nah, kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Di Yerusalem surgawi itu, roh-roh orang benar menjadi sempurna. Kita menjadi sempurna, karena kita menjadi sempurna, maka kita tidak berdosa lagi di sana. Jadi bayangkan dosa sudah tidak ada di sana, ya. Dan kalau dosa tidak ada lagi, maka orang-orang yang berbuat dosa menyakiti kita dengan dosa mereka juga tidak ada. Sekali lagi, sekarang dalam hidup ini, bahkan dalam gereja sekalipun, kita sering jemu karena orang Kristen tetap berdosa. Tapi nanti di surga, semua orang Kristen, semua orang percaya disempurnakan sehingga tidak ada dosa. Kita sendiri pun tidak berdosa. Dosa sering menyakitkan bagi diri kita. Ya, juga mengundang hajaran Tuhan bagi kita. Ya. Tapi di surga nanti semua itu tidak ada lagi. Semua dosa yang kita lakukan di dunia sudah dihapus oleh darah Kristus. Dan kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Amin. Kita tidak melakukan dosa lagi di surga gitu Pak. Tapi saya balik lagi Pak. Tadi bicara tentang upah. Kan ada yang ngajar. Saya bahkan dengar khotbah kayak gitu tuh sering banget gitu. Bahwa perbuatan baik kita itu menghasilkan upah gitu ya. Nah, kalau ini bicara tentang upah gitu Pak, dan upahnya nanti beda-beda, di surga nanti ada rasa cemburu juga nggak Pak? Karena perbedaan upah itu. Apa bisa terjadi seperti itu Pak? Rasa cemburu di situ kayaknya dalam pengertian iri hati ya. Iya dong kan, wah upahnya kenapa gitu ya? Perasaan saya lebih baik dulu. Ya, pertanyaan kita adalah cemburu dan iri hati seperti itu dosa atau bukan? Kalau itu dosa, ya. Kalau itu dosa nggak mungkin ada iri hati di surga. Ya. Iya. Kalau masih ada iri hati di sana, itu berarti masih ada dosa. Kok bisa ya di surga ada dosa? Padahal kita sudah disempurnakan, tidak berdosa. Jadi fakta bahwa di surga tidak ada dosa lagi, itu menunjukkan nggak ada lagi iri hati, cemburu, dengki di sana, jengkel sama orang, ya, lihat upahnya lebih banyak lalu dongkol, nggak ada lagi. Semua good point, nggak ada. Ya. Luar biasa sekali. Sudah berapa yang tidak ada? Iblis tidak ada. Di 4 Pak, 4 tidak ada. Iblis tidak ada, nabi palsu tidak ada. Nabi palsu tidak ada. Orang jahat tidak ada. Lalu terakhir dosa tidak ada lagi. Tidak ada. Lalu juga di sana tidak ada kematian. Ya. Tidak ada kematian. Wahyu pasal 21 ayat 4. Ya. Dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, maut tidak akan ada lagi. Perhatikan, maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, ya, tidak ada lagi. Lalu juga kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal 25. Dia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Maut sudah tidak ada lagi, ya. Nah, lalu juga kita lihat di dalam Lukas pasal 20. Ayat, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat, mereka anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Jadi kita nggak akan mati lagi di surga. Tidak ada, kita tidak mati, orang lain yang bersama-sama dengan kita juga tidak mati. Maka memang tidak ada kematian. Saat ini di dunia ini, kematian ini membuat kita sangat menderita kan? Sangat menderita. Kita ditinggal mati oleh suami, istri, anak, orang tua, sahabat, pacar. Dan itu membuat kita sedih.
ya kita meneteskan air mata. Dan itu membuat ada air mata perkabungan ratap tangis. Nah, tapi dari ayat juga tadi kan, ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Berarti memang segala duka cita pun juga tidak ada lagi. Ya. Dan dalam Wahyu pasal 7 ayat 17, Wahyu 7 dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Berarti yang bikin sedih-sedih, yang bikin susah-susah sudah nggak ada lagi di sana. No tears in heaven. Ada lagu lama begitu ya. No tears in heaven. Tidak ada air mata di surga lagi. Berarti ya. Lalu juga boleh ditambahkan satu lagi Pak. Yang tidak ada di sana itu Wahyu pasal 7 ayat 16. Sorry, ini ada dikit hang komputer. Dalam Wahyu 7 ayat 16 itu mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Ya, di Yesaya 49 ayat 10 mereka tidak menjadi lapar dan haus. Nah, itu menunjukkan bahwa memang lapar haus tidak ada lagi. Nah, sekarang kalau kita bisa lihat bahwa itulah kira-kira 7 hal yang tidak bisa atau tidak ada di surga nanti. Nah, dengan absennya itu maka betul-betul bisa dibayangkan hidup di surga itu seperti luar biasa. Mohon maaf, sahabat Ngobras, Pak Esra sedikit terputus dan kita akan tunggu Pak Esra akan terkoneksi kembali. Tetapi saya review saudara yang tidak ada di surga. Yang pertama yang pasti adalah iblis. Iblis sudah tidak ada lagi di sana. Tidak ada juga nabi-nabi palsu dan para penyesat. Dan satu hal, kita tidak ada berbuat dosa lagi. Dosa sudah tidak ada lagi di surga. Kemudian yang tidak ada lagi apa? Kematian. Tidak ada lagi kematian di sana. Kemudian ditambah di Wahyu 7 ayat yang ke-16 tadi terakhir ditutup dengan tidak ada kelaparan, tidak ada lapar dan dahaga kembali. Itu sebabnya sahabat Ngobras, mari kita tetap menjaga hidup kita benar, kudus di hadapan Tuhan, supaya setiap kita bisa mempertahankan iman kita, sehingga kita sampai kepada tujuan kehidupan kekristenan kita, yaitu surga, seperti yang Alkitab sampaikan. Sahabat Ngobras, saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang dari banyak tempat, dari New Zealand, dari Amerika, Denver ada juga, dari Papua, dari Jakarta banyak sekali, Tangerang, Shalom, Tangerang. Waduh, di Papua juga ada beberapa. Pak Esra sepertinya sudah kembali lagi. Lagi pas hang tadi. Iya, sepertinya Pak Esra turun naik juga tadi dari surga, lalu balik lagi bersama sahabat Ngobras. Ya, jadi saya bagian akhir tadi ya. Jadi itu sejumlah hal yang tidak ada di dalam surga. Ya. 7 hal. Jadi, tadi saya review lagi, Pak. Ya. Banyak hal yang tidak ada di surga. Ya. Tadi saya review lagi tentang 7 hal itu dan ditutup dengan yang tidak ada adalah lapar dan dahaga. Nah, gini Pak Esra, tadi Pak Esra kan jelaskan bahwa di surga nanti tidak ada penderitaan gitu ya, juga nggak ada penderitaan lagi gitu kan. Saya mau tanya nih Pak, apakah di sana nanti kita juga masih bisa sakit? Ya enggak dong, sakit itu kan penderitaan. Masalahnya gini nih Pak, coba mari sahabat Ngobras ya, kita buka sama-sama di Wahyu 22 ayat 1-3 gitu. Kan Pak Esra sampaikan ini nggak ada penderitaan gitu, nggak ada sakit penyakit. Wahyu berapa? Wahyu 22, ya. Kita buka Wahyu 22 ayat 1-3, bicara begini nih Pak. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu.
di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Nah, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Nah, ayat yang kedua nih Pak, kita garis bawahi, dan daun-daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, kalau ada kata menyembuhkan bangsa-bangsa, kalau nggak ada sakit, nggak ada penyakit di sana, terus kenapa ada kata menyembuhkan? Lalu bangsa-bangsa itu disembuhkan dari apa gitu Pak maksudnya? Ya, ini tidak berarti bahwa di sana masih ada sakit penyakit yang disembuhkan oleh daun-daun itu, ya. Pertama, teknik kita dalam menafsir Alkitab kan kita nggak boleh menafsir satu ayat menabrak ayat yang lain. Itu prinsip satu. Kalau kita ditafsirkan di sini bahwa ada sakit penyakit, itu bernabrak banyak ayat yang bilang tidak ada lagi penderitaan dan lain-lain. Kedua, prinsip tafsir yang kedua adalah kalau kita menghadapi ayat sukar, ayat-ayat sukar itu harus ditafsirkan mengikuti ayat-ayat yang mudah. Kan ada ayat yang kita baca sekali gampang dipahami. Ada ayat-ayat yang sukar. Nah, menafsir ayat mudah itu kemungkinan salah kecil. Menafsir ayat yang sukar kemungkinan salah itu besar. Supaya meminimalisir kemungkinan salah dari menafsir ayat-ayat sukar, maka kita harus mengikuti penafsiran ayat-ayat yang lebih mudah, ya. Lalu yang ketiga, kita juga mesti melihat konteks. Nah, di ayat 1 dan 2 itu berbicara tentang pohon kehidupan. Ya, ada pohon kehidupan. Bentar ya, kita lihat ayatnya. Ya, ini ada pohon-pohon kehidupan. Lalu juga ada sungai air kehidupan. Jadi ada pohon kehidupan dan air kehidupan. Nah, kalau kita bicara tentang pohon-pohon kehidupan, ada sungai, ini kita teringat pikiran lari kemana? Pikiran bisa lari ke Taman Eden. Ya, pikiran bisa lari ke Taman Eden, di mana memang di Taman Eden itu ada pohon-pohon, ada pohon kehidupan, dan ada sungai juga di sana. Ya, tapi akibat dosa dari Adam dan Hawa, maka kutuk atau laknat itu menimpa atau diberikan kepada mereka sehingga terjadilah penderitaan. Nah, itu yang terjadi. Di sini apa yang digambarkan dalam Wahyu 22 ini hanya mau memberikan kontras dengan apa yang terjadi di Taman Eden. Jadi, kalau sungai kehidupan ada di Taman Eden, ada, ya. Lalu kalau pohon kehidupan ada. Tapi sama dengan di Taman Eden, tapi gara-gara dosa, maka kutuk turun ke Eden. Ya, laknat turun ke Eden. Tapi yang di sini, yang di Wahyu pasal 22 ayat 3, tidak akan ada lagi laknat. Nah, kalau begitu sebenarnya ini ditekankan di sini adalah kontras dengan yang terjadi di Eden. Maka kita tidak bisa mengartikan secara harfiah bahwa memang ada pohon di sana yang darinya akan ada orang sakit disembuhkan. Tidak. Bahwa artinya adalah bahwa menyembuhkan sakit itu artinya bisa dianggap sebagai berkat atau keberkatan. Dan itu kontras dengan yang terjadi di Eden. Sebentar ya. Saya bisa menunjukkan kepada saudara satu komentar. Simon Kistemaker, bahasa ini bersifat simbolis, jadi daun-daun apa segalanya bersifat simbolis dan secara tersirat merujuk kepada kutuk atas umat manusia akibat pohon di Taman Eden yang menyebabkan sakit, penderitaan, dan kematian. Tapi pohon di Taman Eden yang diperbaharui itu menyembuhkan bangsa-bangsa, yang berarti penduduk bisa menikmati hidup kekal, bebas dari kekurangan jasmani dan rohani. Ya, jadi maksudnya ayat itu cuma begitu saja, bukan harfiah. Jadi bahwa betul-betul ada penyakit
yang disembuhkan oleh daun-daun itu. Itu kalau kita tafsir begitu, artinya kita tafsir secara harfiah. Padahal itu bermakna simbolis. Simbolis. Ya. Oke. Nah, kalau melihat Pak ya dari begitu banyak hal buruk yang tidak ada di surga nanti, berarti orang yang masuk surga hidupnya tenang banget dong Pak kalau gitu. Ya, memang tenang. Tidak ada hal-hal itu kan lega sekali. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan kalau orang sudah mati dan masuk ke surga, dia beristirahat. Ya, Ibrani pasal 4 ayat 10. Ibrani 4. Ya, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentian, dia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaan. Berhenti dari segala pekerjaannya. Lalu nanti kalau kita lihat dalam surat Wahyu, kitab Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga. Tuliskanlah, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, kita beristirahat. Betul-betul beristirahat dan istirahatnya dalam damai. Ya kan? Karena setan sudah tidak ada, nabi palsu tidak ada, dosa tidak ada, penderitaan tidak ada, maut tidak ada, lapar tidak ada, haus tidak ada. Wah, betul-betul istirahat dalam damai. Itulah sebabnya kita bilang rest in peace. Istirahat dalam damai. Kalau masuk surga. Masuk surga. Kalau mati. Jadi rib itu bukan hanya sekedar kita ucapkan buat orang mati, tapi orang mati yang percaya kepada Yesus dan masuk surga. Kalau nggak percaya kepada Yesus masuk neraka, apanya yang rib? Mereka nggak ada istirahat di sana, ya. No rest in hell. Ya, karena apa? Karena mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kalau Pak kita melihat di Wahyu 20 ayat 10 itu ya. Wahyu 20 ayat 10 itu kan dia bilang mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kalau saya tidak salah itu di King James. Ya. Ever and ever. Bukan ya. Saya kira dalam terjemahan yang lain itu diterjemahkan no rest. Ya. Tidak ada istirahat. Jadi memang orang yang masuk ke surga itu memang masuk ke neraka itu tidak ada restnya, tidak ada istirahatnya karena disiksanya itu siang malam. Ya bagaimana ada rest? Tapi yang masuk surga itu ada rest. Karena itulah maka jangan sembarang ya. Sahabat Pak ya, Wahyu 14. Coba saya tunjukkan ayatnya. Wahyu 14 ayat yang ke-11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Siang malam. Mereka tidak henti-hentinya disiksa. Siang malam tidak henti-hentinya disiksa. Kalau kita lihat di dalam King James. Ini. And they have no rest day or night. No rest day or night. Wow. Tidak ada istirahat. Jadi memang masuk neraka itu tidak ada istirahat. Karena jadi jangan bodoh ya kalau menderita di dunia ini. Waduh menderita sekali, sudah capek nggak bisa lagi. Ya mending bunuh diri saja. Nah kamu pikir setelah bunuh diri kamu bisa istirahat? Tidak. Sudah menderita di sini, begitu bunuh diri. Jauh lebih menderita. Jauh menderita. No rest in hell. Ya. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang rest in peace gitu Pak. Selalu kalau kita datang ke rumah duka atau mungkin kita WA atau menyampaikan di sosial media sampai ketemu di surga. Kan kita sering dengar kata-kata itu. Sampaikan salam buat mami saya di surga atau misalnya kayak begitu sering omongan gitu kan. Nah, pertanyaannya apa di surga itu kita masih bisa saling mengenal satu dengan yang lain Pak? Kalau menurut saya masih. Kenapa?
Kalau saudara melihat cerita orang kaya dan Lazarus, ya, Ya. Lukas 16, orang kaya dan Lazarus memang saling mengenal di dunia. Lalu mati, Lazarus masuk surga, orang kaya itu masuk neraka. Sementara orang kaya itu di neraka, dia melihat Lazarus ada di pangkuan Abraham. Dia di neraka loh, tapi bisa kenal Lazarus. Kenal ya. Ya, berarti bayangkan, yang di neraka saja bisa kenal yang di surga, apalagi sama-sama di surga atau sama-sama di neraka, pasti saling kenal. Tapi yang lebih ajaib adalah begini, orang kaya itu tidak pernah melihat muka Abraham di bumi loh, karena pasti Abraham sudah mati, dia belum lahir. Ya, tapi begitu mati kok dia bisa tahu, kecuali dia bilang lalu dia melihat Lazarus ada di pangkuan seorang tua. Yang entah siapa dia tidak tahu, tapi kok dia tahu itu Abraham, ya. Kalau dia panggil, mungkin Bapak pakai Abraham, badge, Pak. Nah, artinya dia nggak pernah tahu Abraham di bumi ini, tapi ternyata begitu mati, kok dia bisa tahu Abraham. Kelihatannya orang mati itu pengetahuannya bertambah. Itulah sebabnya banyak orang hidup bertanya minta petunjuk kepada orang mati. Ya. Tapi orang mati tidak minta petunjuk kepada orang hidup. Orang hidup minta petunjuk kepada orang mati, karena mungkin jauh lebih pengetahuannya jauh lebih baik. Tapi intinya adalah kalau memang sesama di antara surga dan neraka saja saling kenal, maka sesama surga saling kenal. Itu bisa ditunjang juga dengan konsep tentang tubuh baru. Ya, tubuh baru, karena kita kan akan dibangkitkan, kita mengenakan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan atau tubuh baru yang kita pakai pada waktu kita dibangkitkan dari antara orang mati saat Yesus datang, apakah itu tubuh yang betul-betul baru atau tubuh lama yang disempurnakan? Nah, itu memang perlu studi lebih dalam. Saya pernah mempelajari itu dan saya lebih berpegang pada pandangan bahwa itu adalah tubuh yang lama yang di-upgrade. Nah, kalau itu tubuh lama yang di-upgrade, itu berarti bahwa sejumlah ciri fisik kita itu masih kita pertahankan. Maka saya pasti akan dengan tubuh baru yang Pak Yos pakai. Pasti saya masih kenal Pak Yos dong di surga. Ya, karena tubuhnya ya tetap tubuhnya yang saya kenal di dunia, tapi di-upgrade sehingga menjadi tubuh kebangkitan. Gitu. Nah, ya, jadi kita bisa saling kenal lah ya di sana. Iya, iya. Mungkin yang di-upgrade kita ketemu nanti lebih putihan dikit lah Pak Ezra. Nah, kalau kita masuk surga nih nanti nih Pak Ezra, apa saja kegiatan kita di sana? Apa yang kita bikin di surga? Coba ya kita lihat 2 Timotius. 2 Timotius 2. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan dia. Ya, jika kita bertekun, kita akan memerintah dengan dia. Nah, ada kata-kata kita akan ikut memerintah dengan dia. Lalu di Wahyu pasal 3, ayat yang ke-21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, duduk bersama-sama yang Bapa di atas tahtanya. Ya, ada duduk di atas tahta. Lalu Wahyu pasal 20, ayat yang keempat. Lalu aku melihat tahta-tahta orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian. Ya, dan dikatakan, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Memang masih agak sukar ayat ini karena ini terkait juga dengan konsep milenium. Kerajaan 1000 tahun itu seperti apa? Ya. Nah, tapi dari situ terlepas dari makna kerajaan 1000 tahun atau mileniumnya, tapi bahwa orang-orang percaya yang sudah mati di penggal itu, ya kita bisa lihat kan mereka duduk di atas tahta dan ikut memerintah. Maka dari situ kita bisa lihat, terlepas dari makna memerintah itu apa. Tapi pokoknya dikatakan di surga nanti, orang-orang yang sudah masuk ke sana itu akan turut atau ikut memerintah bersama-sama dengan
Kristus. Lalu itu hal pertama yang kita lakukan di sana ya, ikut memerintah bersama dengan Kristus. Lalu kita juga melihat ayat yang lain, Wahyu pasal yang ke-7 ya. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata mereka. Nah, menurut ayat ini, anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka. Nah, kata menggembalakan itu bisa berarti memberi makan atau memelihara. Ya. Makanya ketika Tuhan Yesus bilang kepada Petrus di Yohanes 21, gembalakanlah domba-dombaku, berilah makan domba-dombaku, rawatlah, peliharalah domba-dombaku. Nah, di sini dikatakan anak domba yaitu Yesus, itu menggembalakan mereka, artinya memberi makan, memelihara, menjaga, merawat. Itu berarti bahwa kita bisa simpulkan di sini bahwa di sana itu kita akan hidup bersekutu dan menikmati segala kebaikan Tuhan. Semua kebaikan Tuhan di dalam kerajaan surga itu akan kita nikmati. Jadi ikut memerintah bersama-sama dengan Dia, lalu menikmati segala berkat surgawi. Ya. Lalu juga di Wahyu pasal 7, kalau kita geser lihat sedikit di ini ya. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah, melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Ya. Melayani Dia, berarti kita di sana akan ada pelayanan kepada Dia. Ya. Jadi sudah ikut memerintah, kita juga melayani, kita menikmati segala kebaikannya. Lalu ada juga Wahyu pasal 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah, tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Berarti kita akan beribadah di sana. Ya. Dalam Wahyu pasal yang ke-5 ayat 9. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab dengan membuka meterai-meterai dan seterusnya. Mereka menyanyikan nyanyian baru. Tadi ibadah, sekarang menyanyi. Artinya mereka beribadah dengan puji-pujian. Ya. Lalu Wahyu 14 ayat yang ketiga. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta. Di depan keempat tua-tua. Mereka menyanyikan satu nyanyian baru. Berarti kita bisa lihat bahwa ternyata di sana kita ikut pemerintah, menikmati segala kebaikan Tuhan, beribadah, dan kita juga adalah akan bernyanyi, memuji Tuhan dengan mereka menyanyikan nyanyian baru. Ya, itu yang kita lakukan di sana. Minimal gambaran Alkitab begitu. Mengapa kita menyebutnya menyanyikan nyanyian baru gitu, Pak? Apa maksudnya dengan nyanyian baru itu, dan itu nyanyian seperti apa maksudnya? Ya, karena ada banyak nyanyian sekarang yang tidak relevan dinyanyikan di sana. Kalau di sini kan kita banyak ibadah, banyak nyanyi kan? Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia. Apakah masih relevan itu lagu di sana? Kan gak ada susah lagi. Ya, masuk akal. Ya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Masih ada badai topan dunia menghantam kita di sana? Gak lagi. Tidak ada. Gak relevan. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan segera mempelai laki-laki datanglah. Itu di dunia cocok, karena kita lagi menantikan mempelai laki-laki datang. Ya kalau sudah dibawa ke sana, mau jaga-jaga, mau tunggu siapa lagi? Jadi ada banyak lagu tidak relevan lagi kalau dipakai di surga, ya. Jadi bukan lagi maksudnya kayak bermazmur, nyanyian baru. Kan orang di sini kenalnya nyanyian baru itu gitu, Pak. Bermazmur lalu tiba-tiba menjadi lagu gitu. Bukan itu maksudnya ya. Alah, ya. Kita sekarang nyanyi, tapi kan nyanyian baru itu adalah nyanyian-nyanyian yang sesuai dengan konteks surga. Karena kita sudah di surga. Ya.
Nanti kalau nyanyi di sini nih, meskipun saya susah menderita dalam dunia, sudah di surga kok masih di dunia. Nggak cocok lagi, nggak cocok lagi. Jadi harus lagu-lagu yang cocok, yang baru. Gitu. Nah, kira-kira lagunya apa, Pak? Itu, Pak. Oke, kita lihat ya. Wahyu pasal 15. Wahyu 15. Dan aku melihat suatu bagaikan laut kaca bercampur api. Di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah, nyanyian anak domba. Besar dan ajaiblah karyamu, agung dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Itu kan ada tuh lagunya, Pak. Itu berarti ada lagu kayak gitu di surga. Entah nadanya bagaimana atau notnya bagaimana, nggak tahu. Pokoknya kata-katanya ada seperti itu, ya. Atau misalnya di Wahyu pasal 4. Wahyu 4 ayat Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua ada dan diciptakan. Ini lagunya gimana, Pak Yos? Sedikit penutup nih, Pak Esra, sebelum kita tutup, karena nggak berasa udah 1 jam lebih kalau ngobrol sama Pak Esra nih, Pak. Terakhir nih, Pak, melihat begitu indahnya surga, tentu semua kita mau pergi ke sana setelah kita mati nanti tuh, Pak. Sekarang kita tutup nih, Pak. Bagaimana caranya kita sampai ke surga? Silakan, Pak Esra. Ya, untuk pergi ke surga itu ya jalannya hanya satu aja, dan satu-satunya yaitu saudara harus dosanya ditebus, dan penebus dosa itu hanya satu, yaitu Yesus. Makanya Kristen tidak menerima omongan bahwa semoga amal salehnya diterima di sisi Allah. Tidak, ya. Diterima di sisi Allah itu ditentukan oleh imannya. Sedangkan amal salehnya itu menentukan upahnya. Tapi iman yang menentukan masuk surga. Itulah sebabnya kalau saudara mau ke surga, percayalah, terimalah Yesus sungguh-sungguh sebagai juru selamat dan Tuhan pribadi. Ya, percaya bahwa Dia menebus semua dosa saudara. Ini berlaku bagi saudara sekalipun saudara orang Kristen dari kecil. Tapi kalau saudara hanya Kristen KTP, saudara akan pergi ke neraka. Saudara sungguh-sungguh percaya Yesus, terima Dia, baru saudara bisa ke surga. Ini juga berlaku bagi non-Kristen. Ya, kalau ada kadrun-kadrun yang muncul di sini, dengar baik-baik. Saudara boleh masuk dan menghina-hina, mengolok-ngolok, terserah. Tapi satu hari nanti, saudara pasti akan menyadarinya. Ya, satu hari nanti setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi kalau tiba hari itu baru saudara berlutut dan mengaku, sudah terlambat, sudah akan pergi ke neraka. Jadi kalau mau berlutut dan mengaku, sekaranglah selama saudara masih hidup. Kalau sudah mati, saudara akan langsung ke neraka. Ya. Puji nama Tuhan, terima kasih buat closing statement yang luar biasa dari Pak Esra. Sahabat Ngobras, gak berasa 1 jam lebih kita ngobrol bicara tentang surga, melanjutkan pembicaraan kita minggu lalu tentang neraka. Dan kita akan ketemu di seri Ngobras berikutnya. Ini ada banyak masukan nih Pak Esra. Kita akan bicara juga kalau 2 minggu ini surga versus neraka. Minggu depan kita akan bicara tentang berkat versus kutub. Dan kita akan bicara apa kata Alkitab tentang surga neraka, tentang berkat dan kutub, dan nanti kita juga akan berdoa, Tuhan akan tuntun kemana untuk kita diskusi Ngobras berikutnya. Puji nama Tuhan, terima kasih Pak Esra. Sahabat Ngobras dimanapun Anda berada, tetap stay tune bersama Revival Community Channel. Ikuti, subscribe, like, dan share. Dan menjadi berkat buat banyak orang. Puji nama Tuhan. Sekali lagi ya, saya informasikan tadi, mungkin ada yang belum lihat, ini ya. Ada acara di Surabaya, belajar Alkitab bersama saya, Rabu 1 Desember 2021, 18.30. Ada nomor WA di sini, saudara boleh mendaftar ke sana, ya.
Dan juga nanti tanggal 19 Desember ada Natalnya. Silakan saudara boleh mendaftar juga di sini untuk diinformasikan lebih detail soal tempat pelaksanaannya. Acaranya free. Ya, itu aja Pak Yos. Terima kasih Pak Esra atas waktunya, pengajarannya, dan kiranya apa yang kita tabur, apa yang kita bicarakan, diskusikan menjadi berkat buat sahabat Ngobras dimanapun Anda berada. Stay tune, tetap connect dengan Ngobras, ngobrol Alkitab santai. Semoga Anda diberkati semuanya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mohon Pak Esra berkenan boleh berdoa buat setiap kita dan sekaligus menutup doa berkat buat sahabat Ngobras siang ini. Silakan Pak Esra. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memimpin kami dalam acara Ngobras ini 1,5 jam. Kami sudah bahas banyak hal tentang surga. Terima kasih untuk pengetahuan yang diberikan. Tapi lebih daripada itu, kami berdoa supaya biarlah setiap kami setelah mendengar tentang surga, merindukan surga dan tahu bahwa untuk pergi ke sana, kami butuh iman, butuh penerimaan terhadap Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami. Kami berdoa juga untuk orang-orang tidak percaya yang nongol ke sini, Tuhan. Biarlah apa yang sudah disampaikan, Tuhan bisa pakai dengan Roh Kudus-Mu untuk mempertobatkan mereka kalau Tuhan menghendakinya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua saudara seiman yang telah mengikuti acara ini. Biarlah mereka boleh ditambah-tambahkan kerinduan pengertian akan firman dari hari lepas hari. Dan di akhirnya kami mohon berkat untuk semua orang percaya. Saudara arahkan hati pada Tuhan dan terimalah berkatnya, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Esra, sahabat Ngobras. Sampai ketemu dalam acara Ngobras, ngobrol Alkitab santai berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.